Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak dosen penguji uji kinerja PPG guru tertentu tahap 2 tahun 2025. Perkenalkan saya, nama Mukhtaruddin dengan NIM 25144600858, asal FP3 Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, program studi guru sekolah dasar. Saya akan menyampaikan pembelajaran tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya pada kelas 4 SD Negeri 2 Pasiran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik. Alhamdulillah wa syukurillah. Sebelum kita melanjutkan membaca doa terlebih dahulu, silakan yang ingin doanya. Kehadiran kalian. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Tidak. Hadir semua? Hadir. Ya, alhamdulillah kalau hadir semua berarti menyanyikan lagu 17 Agustus. Bapak mohon kepada anak-anak untuk berdiri. Kalian sering tidak makan sayur di rumah? Sering. Sayur apa saja? Pada minggu yang lalu kita telah belajar tentang hewan. Hewan itu juga memakan tumbuh-tumbuhan, ya. Memakan tumbuhan, ada yang makan tumbuhan dan ada juga yang makan lain. Tapi yang kebanyakan binatang itu atau hewan itu memakan tumbuh-tumbuhan. Misalnya seperti kambing, makan apa? Rumput. Sebelum
fungsi dari bagian tumbuhan tersebut. Yang kedua, kalian diharapkan bisa menggambar dari bagian tumbuhan dan juga bisa mempresentasikan ke depan. Nah, sekarang membuat suatu kesepakatan dari kelas kita. Kita di sana belajar harus tertib, juga mengerjakan tugas yang diberikan guru. Di luar juga harus terlebih dahulu melakukan pemberitahuan kepada guru untuk memasuki dalam tahap pembelajaran. SP-nya 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan dari sambil tertawa. Oke, Bapak memperlihatkan video pada kalian. Dari video tersebut, ya, kalian dapat menjelaskan nanti, ya, bagian-bagian tumbuhan, misalnya ada akar, ada batang, daun dan sebagainya, juga fungsinya. Dan makanya diharapkan kalian untuk memperhatikan video ini dengan seksama. Halo adik-adik, coba kalian perhatikan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama
mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you. Oke, sudah kita melihat atau memperhatikan apa yang kalian lihat dari tayangan video tersebut. Apa saja? Ya, bisakah kamu menjelaskan bagian dari tumbuhan tersebut, Alifah? Apa saja? Satu. Ya, apalagi? Nah, kira apalagi? Dua sudah? Padang, oke. Kira? Apalagi? Bunga, buah, tadi daun, oke. Ada 6 yang kita perhatikan dari tayangan video tersebut tadi. Kemudian perhatikan lagi gambar yang ada di bawah ini. Nah, ini gambarnya. Ini ada bunga, daun, buah, batang, akar. Ini merupakan suatu rangkaian keseluruhan dari bagian tumbuhan. Karena kita menyebutkan satu persatu: akar, batang, buah, daun, bunga. Ada satu lagi nanti di dalam buah apa? Biji. Nah, perhatikan dulu video. Fungsi dari tumbuhan bagiannya. Perhatikan fungsi bagian tumbuhan. Kemudian akar yang menguatkan. Akarnya untuk menguatkan dari tumbuhan. Menyerap zat mineral dari dalam tanah. Air. Daun. Ya, fungsi daun itu apa? Ya, punya oleh dan tangkai. Terdapat zat klorofil. Di dalam daun itu ada zat klorofilnya. Fungsi daun untuk fotosintesis ataupun pembuatan makanan sendiri. Nah, bahkan mengedarkan dari zat yang sudah diambil dari dalam tanah. Nah, bunga berkaitan apa? Berkembang biak. Ya, alat berkembang biakan. Buah untuk simpanan, cadangan untuk kita tanam kembali. Menyimpan bijinya ya di dalam. Oke, sudah. Sekarang Bapak ingin membagikan kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kita ada permainan memasang gambar yang sudah terpotong-potong menjadi seperti ini. Ya. Ya. Nanti Bapak bagikan kepada kelompok kerjasama agar bisa selesai dengan baik. Ya. Oke. Kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok 3. Panggil dulu karena istimewa gampang. 1. Ada lainnya kan? 2, 3, 4. Tunggu dulu. Ada.
depan, kita lihat gerakiannya. Berarti sudah selesai ya. Coba kelompok 2. Kelompok 4, silakan Diki. Cepat. Diki. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Bagus ya. Kelompok setelah kita mempelajari dari hasil penimbangan tadi yang kalian pelajari, apa-apa saja yang kalian ingat dari penempelan yang dari gambar tadi? Yang pertama apa? Ya, yang pertama bagiannya apa? Akar, batang, daun, bunga, buah. Ya, tumbuh-tumbuhan itu sama juga seperti kita membutuhkan air, jika dia juga membutuhkan air. Tumbuhan membutuhkan makanan, kita juga sama membutuhkan makanan. Kemudian Bapak ada kuis untuk kalian. Kita jawab langsung ya. Jawab langsung kuisnya. Nah ini. Yang pertama, daun berfungsi untuk apa? Kemudian apa nama bagian tumbuhan yang menyerap air? Berarti kalian sudah mengerti dan memahami tumbuh-tumbuhan itu mempunyai bagian-bagian tertentu ya. Ada akar, yang fungsinya akar untuk apa? Untuk menyerap air yang ada di dalam tanah ataupun zat hara yang ada di dalam air, kemudian baru dinaikkan ataupun ditransport ke dalam anggota-anggota bagian yang lain, misalnya ke batang, ke daun, ke tangkai, ke bunga, dan ke butir. Kemudian ada lagi batang. Batang yang pertama, selain mengokohkan dari tumbuhan tersebut, juga penyimpanan dari zat makanan yang dihisap dari akarnya, disimpan ke dalam batangnya. Buah menyimpan biji. Fungsi buah itu menyimpan biji. Bijinya untuk apa? Untuk ditanam. Kita eslik dulu. Buka tutup.
Bagaimana pembelajaran pada hari ini? Senang apa lagi? Ceria apa lagi? Menyenangkan. Kalau menurut Vira, pembelajaran kita pada hari ini menurut Safira bagaimana? Seru apa lagi? Menyenangkan apa lagi? Bahagia. Habisnya lagi kita dapat mengetahui bagian-bagian dari tumbuh-tumbuhan dan juga fungsi dari tumbuh-tumbuhan. Materi pembelajaran hari ini ada yang tidak belum mengerti tentang pembelajaran hari ini. Ada kendala? Ada? Tidak ada. Kalau menurut tidak ada kendala, bisa. Berarti sudah bisa. Bagian biar kami ini baca. Kalian yang bersorangan ya. Semuanya sudah lumayan dan bagus, ya. Nah, cepat sasaran jawabannya. Oke. Kemudian tadi kita belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya, ya. Untuk ke depan kita akan belajar tentang materinya IPAS tumbuh-tumbuhan berguna untuk kehidupan kita di permukaan bumi ini ya, untuk ke depannya. Karena kita hampir di penghujung pembelajaran, Bapak ingin memberikan ya sepatah dua kata tentang pesan moral. Menjumpai orang yang sudah tua di jalan bersama menyeberang jalan, kita harus membantunya menyeberang jalan, memapahnya ataupun memegang tangannya, menolongnya untuk menyeberang jalan agar tidak terjadi kecelakaan. Kemudian lagi ya, kalau kita ada di rumah, ada orang yang tua duduk di bawah, kita dengarlah duduk di atas kursi yang lebih tinggi daripada orang itu, karena umurnya lebih tua daripada kita, jadi kita harus menghormati. Kemudian lagi kalau ngomong dengan sesama teman, oke lah, biasa-biasa saja. Tapi kalau kita berbicara dengan yang lebih tua dari kita, harus ada tata krama dan sopan santun dengan beliau. Nah, saat nanti pulang, yang pertama kalian itu harus apa dulu? Ucap
salam dulu. Biasakan ucap salam. Pasti biasa kan? Biasa. Karena kita umat Islam adalah menjaga ukhuwah dan sopan santun, tata krama terhadap orang tua. Dan yang selanjutnya, kalau di saat makan kita juga menjaga tata krama, jangan berebut, juga jangan suara mulut kita terlalu besar, plok plok plok, ya tidak bagus. Ya. Kemudian Diki ada belajar di rumah Diki? Ada. Kalau ada, Alwi ada. Ini belajar? Ada. Kira ada belajar tidak? Ada. Itu ada belajar? Ada. Ini Musa ada belajar rumah? Ada. Nanti ada PR yang dikasih oleh guru, siapkan di rumah, jangan menunggu sampai esok di sekolah baru disiapkan PR-nya ya. Harus dikerjakan terlebih dahulu PR-nya di rumah baru berangkat sekolah. Ataupun saat pulang sekolah kita kerjakan dulu tugas yang ada di dalam sekolah yang diberikan oleh guru di rumah. Kita kerjakan dulu ya. Baru kita pergi main ataupun mengerjakan yang lain lagi. Nah, sekarang di penghujung. Jadi